Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang menjaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu loh. Dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu tahu gitu Janet udah punya suami gitu. Dan yang dia menghargai itu. Akhirnya dia di Bandung, saya di Jakarta. Saya berkarir di Jakarta dari mulai saya masuk duo, terus saya gagal di duo itu, saya balik lagi ke Bandung, saya cari lagu, itu saya benar-benar ngemodal sendiri. Saya cari lagu, saya nyanyi keliling pulau segala macam untuk membeli lagu itu. Tapi akhirnya saya ke Jakarta untuk berpikir, oh saya harus cari produser biar saya nggak ngeluarin uang nih. Akhirnya saya ke Jakarta lagi cari uang, dan lagu Di Reject ini yang saya bawa dari Bandung, saya benar-benar tawar-tawarin ke label-label. Akhirnya ada salah satu label yang itu pun baru dibentuk ketika saya menjadi talentnya dia baru bikin label dan dia mau untuk memproduksi saya. Itu waktu ketika lagu Di Reject, lagu saya bawa dari Bandung, terus mereka konsepin, kita sama-sama berkonsep tentang penampilan dan segala macam. Akhirnya lagu Di Reject itu alhamdulillah direstui Allah, meledak lagunya. Itu benar-benar Janet masuk ke dalam tim label manajemen yang ada di Jakarta, salah satu itu. Dan suami saya posisinya mantan suami saya posisinya di Bandung. Dia benar-benar tidak tahu apapun yang aku kerja keras apa, sibuknya seperti apa, ribetnya seperti apa. Dia cuma tahu bahwa oh Janeta Janet di Jakarta dengan label segala macam. Jadi sampai akhirnya saya udah jadi Janeta Janet dengan penampilan yang warna-warni. Alhamdulillah udah dikenal lagu Di Reject di mana-mana. Akhirnya saya ada bermasalah dengan label tersebut. Kemudian saya memutuskan untuk mundur dari label tersebut. Ketika saya sudah alhamdulillah banyak dikenal orang, udah di puncak popularitas. Kebetulan saya waktu itu dapat stripping di salah satu acara program TV yang favorit lah, komedian, dan saya dapat stripping di situ. Orang-orang udah posisinya saya udah dapat tempat lah di hati masyarakat. Ketika saya keluar dari manajemen, kemudian saya mengambil ex suami saya untuk menjadi manajer, untuk meneruskan perjuangan saya setelah saya membangun image, membangun kerjaan saya di entertainer. Saya nggak mau perjuangan saya sampai di situ aja. Ketika saya bermasalah dengan label, akhirnya saya fight lagi, saya ke Bandung, saya ambil mantan suami saya untuk jadi manajer. Di situ posisinya. Jadi benar-benar saya mengambil mantan suami saya itu ketika saya sudah ada di titik puncak Janeta Janet dengan lagu Di Reject-nya. Itu boleh dicek. Dan ketika itu saya tahu bahwa kapasitas mantan suami saya itu bukan sebagai manajer sama sekali. Saya berniat mengangkat dia jadi seorang manajer karena saya tahu saya punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Saya nggak mau dibilang istri yang menelantarkan suaminya, yang tidak memenuhi tanggung jawab seorang suami lahir ataupun batinnya. Makanya saya ngambil dia sebagai manajer saya. Salah satunya itu alasannya saya ingin bersama-sama dan saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Yang kedua, saya tahu mantan suami saya pada saat itu belum ada penghasilan, belum ada pekerjaan. Apakah tidak indah ketika saya mempunyai pekerjaan dan ini penghasilannya lumayan, terus saya kasih kesempatan kepada mantan suami saya untuk mendapatkan penghasilan ini. Saya ngasih ide, gimana kalau kamu jadi manajer saya aja. Ini kan uangnya daripada aku kasih ke orang lain, saya bayarin ke orang lain, kan mendingan kamu dapat uang ini. Itu. Makanya kita bersepakat untuk dia mendapatkan 20% dari hasil off air saya, kerjaan on air saya. Dia dapat 20% dari kerjaan saya. Dari situ saya berpikir bahwa wah ini akan jadi sesuatu yang bagus. Selain saya bisa mencukupi kewajiban, saya bisa ngasih kesempatan dia untuk punya lapangan pekerjaan, kita juga bisa sama-sama bareng-bareng kepantau gitu. Jadi kita saling tahu apa yang kita kerjakan gitu. Dan benar-benar dari hasil uang yang memang aku peroleh dari kerjaan, dari off air, aku selalu potong dulu tuh sama biaya, karena aku jadi produser sendiri di sini.
Saya udah lama setelah saya keluar dari label, saya benar-benar memproduksi saya sendiri. Saya fight. Saya nggak mau ya perjuangan saya terhambat di situ aja. Akhirnya gimana caranya uang off air ini saya simpan, saya jadiin modal. Setelah saya potong dulu operasional, bayar make up, bayar fashion stylist, bayar baju, termasuk saya potong 20% untuk mantan suami saya. Kemudian uang bersihnya saya pakai buat modal. Cari lagu, bikin video klip. Sampai akhirnya itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa bikin lagu, terus saya dikenal lagi. Setelah saya kemarin putus dengan label yang sebelumnya, saya bisa berdiri lagi. Saya bisa bertahan lagi. Saya dikasih kesempatan oleh TV-TV isi acara-acaranya. Sampai saya sendiri bisa nabung dengan uang hasil off air. Saya simpen, saya potong dulu bersih operasional, bayar asisten, bayar manajer, bayar soundman, bayar baju. 20% selalu saya pisahkan untuk ex suami saya sebagai manajer. Sisanya saya kumpulkan buat kebutuhan saya sendiri, sekitar 60% lah dari hasil bersih. Nah, uang yang saya kumpulkan 60% jatah saya dari hasil jerih payah saya. Tadinya saya sebagai seorang perempuan, mungkin gak cuma saya yang merasakan hal ini, mungkin banyak juga perempuan di luar sana. Saya ingin membantu keuangan rumah tangga saya. Saya ingin menopang keluarga, menopang rumah tangga saya yang pada saat itu belum. Saya tahu penghasilan suami saya belum cukup untuk membeli rumah, beli mobil. Akhirnya saya nabung dari uang jatah saya yang 60% itu untuk nyicil rumah, untuk beli mobil. Dan saya benar-benar menghilangkan segala keinginan saya untuk belanja yang tidak ada kepentingannya dengan rumah tangga. Itu ya alhamdulillah, walaupun sekarang juga sampai detik sekarang rumahnya masih ada cicilan ke bank, tapi saya tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban cicilan rumah tersebut. Nah, kalau boleh tahu ya, saya mau bertanya sekarang ke Janet. Jadi berarti si laki-laki itu sebelum diangkat oleh Janet jadi manajer, dia pengangguran? Iya, dia kan keluar dari bandnya pada saat itu. Terus aku pernah bantu dia untuk jadi marketing, tapi masih gagal. Terus orang tuanya pernah ingin masukin dia jadi PNS, tapi dia mungkin bukan passionnya. Akhirnya dia nggak ada penghasilan, Bang.